Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum memulai jangan lupa pencet tombol subscribe dan loncengnya. Sepuluh tempat menarik di Jakarta, Indonesia. 10. Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia adalah sebuah tarikan bertemakan budaya yang berkeluasan sekitar 150 hektar. Cukup luas karena disinilah berpusatnya budaya daripada pelbagai suku yang wujud di keseluruhan 33 wilayah yang terdapat di Indonesia pada tahun 1975. Taman Mini ini terbahagi kepada 6 zon berbeza yaitu Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Di dalam zon-zon ini terdapat struktur bangunan yang menunjukkan reka bentuk tradisional suku-suku di negara ini. Dan di dalam bangunan ini dipamerkan sejarah, hasil seni dan tradisi mereka. Selain ini semua, tarikan lain adalah kawasan rekreasi, taman flora dan fauna, museum-museum, tempat pertunjukan teater, teater IMAX dan kemudahan yang lain. 9. Dufan. Dufan ini sebenarnya adalah nama manja bagi dunia fantasi. Memang macam apa yang dikatakan, Dufan adalah tarikan yang dapat membuat Anda terlupakan dunia sebenar. Bukan sedikit tarikan yang ditawarkannya, tak cukup sehari untuk mencoba segalanya. Terdapat lebih daripada 40 permainan untuk dicoba dan keseronokan yang menanti. Untuk pengetahuan Anda, taman tema ini terbahagi kepada 8 bahagian yaitu Jakarta, Indonesia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Fantasi Hikayat. Tarikan lain yang terdapat di sini adalah Atlantis Water Adventure, Ocean Dream Samudra, SeaWorld Ancol, Padang Golf, kemudahan untuk pelbagai permainan lain. Salah satunya adalah bowling, 4 buah pantai indah dan banyak lagi. 8. Menteng. Salah satu perkara yang wajib dibuat sekiranya bercuti ke Jakarta adalah bershopping. Bukan sekadar bershopping mewah di pusat membeli belah, tapi juga mencuci mata melihat jualan barangan antik di Pasar Karat yang terletak di Jalan Surabaya. Bukanlah pasar biasa, sebab Pasar Karat ini pernah dilawati oleh orang-orang yang terkenal seperti Mick Jagger, Bill Clinton, bekas Presiden United States, dan Sharon Stone. Kalau orang yang terkenal pun sanggup meluangkan masa untuk ke sini, kenapa tidak Anda? 7. Monas Tower. Monumen Kebangsaan, Monas Tower. Menara Monas adalah sebuah menara yang berketinggian 433 kaki ataupun 132 meter yang terletak di tengah-tengah dataran Merdeka, Jakarta Tengah. Struktur ini telah dibina sebagai simbol perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Di dalam menara yang dibina pada tahun 1961 ini terdapat museum sejarah kebangsaan yang mempamerkan lebih daripada 50 jenis diorama. Antara pameran yang dapat dilihat di sini adalah diorama keadaan Indonesia ketika zaman prasejarah, pembinaan Borobudur, era Majapahit dan Sriwijaya, diikuti dengan zaman kedatangan penjajah Eropa, Jepun sehinggalah Revolusi Indonesia. Museum yang wajib dilawati sekiranya Anda ingin lebih mendalami aura sebenar Indonesia. 6. Kota Tua Jakarta. Nama lain yang lebih hipster bagi Kota Tua Jakarta adalah Bavaria Lama. Kota kecil yang terletak di dalam Jakarta ini digelar sebagai Ratu dari Timur, ataupun Permata Asia oleh pelayar-pelayar yang datang dari Eropa pada abad ke-16 karena kekayaan sumber buminya dan lokasinya yang begitu strategis.
Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki kawasan ini, pihak Belanda telah menubuhkan pusat perdagangan di sini. Atmosfera klasik yang wujud disumbangkan oleh peninggalan Eropa terutamanya pada sentuhan seni bina sekitar kota lama ini menjadikan ia lokasi yang mesti dikunjungi sekiranya Anda ke Jakarta. Selain kawasan sekitarnya yang ibarat museum realistik, banyak juga tarikan lain yang ditawarkan kota tua Jakarta yang perlu Anda kunjungi seperti Museum Wayang, Museum Seni Halus dan Seramik, Museum Maritim, Museum Bank Indonesia dan banyak lagi. 5. Gedung Kesenian Jakarta. Lihat sahaja reka bentuk bangunan ini dari luar, pasti Anda sudah dapat membayangkan keadaan di dalamnya yang turut sama megah. Melangkah masuk ke dalam Gedung Kesenian Jakarta ini akan membawa Anda ke era lama atau lebih tepat lagi ke abad ke-19 dengan ruang auditoriumnya yang begitu luas bermahkotakan lampu besar chandelier di silingnya. Walaupun merupakan sebuah bangunan yang klasik, teknologi bunyi di dalam dewan ini sungguh mengagumkan. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan sebarang persembahan yang diadakan di sini, sama ada teater, orkestra, sastra atau sebagainya. Celipkan mata Anda dengan info-info persembahan di Gedung Kesenian Jakarta untuk sebuah pengalaman yang sukar dilupakan Anda sekeluarga. 4. Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu bukanlah terdiri daripada 1000 pulau, tapi sebenarnya gugusan 108 buah pulau yang berada di dalam lingkungan 45 km ke utara Jakarta. Namun, ini tidak bermakna ke semua pulau ini sesuai untuk dikunjungi, karena daripada ke semua pulau ini sebenarnya hanya 36 buah sahaja yang boleh dijejaki. Dan daripada 36 buah pulau ini hanya 11 buah pulau sahaja yang telah dibangunkan untuk tujuan pelancongan, antaranya adalah Pulau Bidadari, Pulau Ayer, Pulau Kotok, Pulau Putri, Pulau Sepa, Pulau Pantara, Pulau Macan, Pulau Tidung dan Pulau Pramuka. Inginkan suasana yang menyegarkan? Jadikanlah salah satu daripada pulau-pulau ini sebagai destinasi untuk Anda kunjungi bersama yang tersayang. Sungguh, minda terasa tenang sebaik menjejaki tanah yang tidak tercemar oleh sebarang kemodenan ini. 3. Kizania Jakarta. Seperti namanya, Kizania Jakarta. Bagi yang sudah tua, malangnya ini bukanlah destinasi untuk Anda. Pusat edutainmen ini dibuat khas untuk anak-anak yang berusia dari 2 ke 16 tahun. Jika dilihat di dalam Kizania Jakarta ini, tidak ubah seperti sebuah kota metropolitan sebenar, lengkap dengan jalan raya, pusat membeli belah, klinik, teater, salon dan sebagainya. Namun yang menguruskan semua ini adalah kanak-kanak di Kizania sendiri yang akan menerima gaji dalam mata uang Kizo sebagai ganjaran. Dalam mereka berseronok, sebenarnya anak-anak dapat mempelajari banyak perkara di sini seperti kepentingan menjalankan tugas yang diberikan. Bersedialah Anda untuk mendengar semua cerita mereka sepanjang berseronok di Kizania bila pulang nanti. Tak cukup sehari mendengarnya. 2. Pulau Tidung. Salah satu daripada ratusan gugusan Kepulauan Seribu adalah Pulau Tidung. Pulau ini terdiri daripada dua, yaitu Tidung Besar dan juga Tidung Kecil yang disambungkan dengan sebuah jambatan panjang yang digelar Jambatan Cinta. Sekiranya Anda ke sini, jangan lepaskan peluang melawati kedua-duanya, lebih-lebih lagi karena dua buah pulau ini memaparkan keindahan alam semula jadi yang berbeza, yang mana Pulau Tidung Besar memiliki pantai yang indah dan Pulau Tidung Kecil pula menyajikan keindahan kawasan Payabakau. Antara aktiviti menarik yang boleh dilakukan di sekitar pulau ini adalah bermain jet ski, menaiki banana boat, berkanu dan banyak lagi. 1. Taman Suropati. Sebuah taman yang sudah wujud agak lama.
Jadi boleh dikatakan sebagai salah satu taman yang antik di sekitar Jakarta ini. Namun persekitaran dan lanskapnya terjaga dengan penuh kesempurnaan. Dikelilingi oleh pokok-pokok yang besar sebagai bumbung meneduhi para pengunjung. Taman ini juga meriah dengan kicipan burung merpati yang berterbangan di awan. Yang menarik lagi, sambil Anda bersantai atau berekreasi di sini, Anda mungkin dapat melihat persembahan musik klasik ataupun latihan musik diadakan di sini. Sebuah taman yang mendamaikan jiwa. Suasana yang paling indah Taman Suropati ini adalah dalam sekitar jam 4 sore atau pagi, sekitar pukul jam 7 pagi. Tak percaya? Lihat sendiri di depan mata Anda keindahannya pada saat-saat ini bila berpeluang ke Jakarta nanti. Sudah menonton, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video seterusnya.